wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Iya. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Nah, seperti yang Bapak sampaikan kemarin, untuk coaching hari ini yang bertindak sebagai coach adalah Pak Safarudin dan yang bertindak sebagai coach adalah Pak Haidar. Nah, hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Safar dan Pak Haidar. Nah, sebelum Pak Safar melakukan coaching, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kepada Bapak Safar sebagai penilaian yang akan saya amati nanti dan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan dilaksanakan, yaitu nanti saya akan mengamati praktek coaching melalui alur tirta, apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana Bapak nantinya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Pak Safar, sudah mengerti dengan proses coaching kita hari ini? Alhamdulillah iya, Bu, sudah mengerti. Jadi baik, sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sebelum coaching kegiatan ini dilakukan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Jadi dalam proses coaching nanti saya akan yang kompetensi akan kembangkan yaitu ya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak yang akan dikembangkan. Kemudian bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan diobservasi Pak? Jadi secara spesifik kompetensi yang ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Pak. Satu lagi Pak pertanyaan. Untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan apa Pak? Indikator ketercapaiannya ya tentu saja bagaimana coach nanti dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan baik Pak dan lancar, dan semoga Bapak mengingat tadi penilaian dan rubrik yang akan diamati nanti. Baik Bapak, boleh dimulai proses coachingnya, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Haidar. Waalaikumsalam Pak Safar. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bolehkah saya ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Wah boleh Pak, silahkan. Hari ini saya ingin mengajak Pak Haidar mengobrol, mungkin agak sedikit lama ya Pak. Kira-kira Pak Haidar keberatan tidak ya? Tentu tidak Pak, justru itu sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak. Nah, itu yang saya harapkan Pak. Akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Haidar seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Pak Haidar sebelumnya? Iya Pak, terima kasih sudah memperhatikan saya. Dan semoga bersedia membantu saya Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya, Pak. Lalu, apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini, Pak? Nah, itu dia, Pak. Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas, Pak. Coba Bapak ceritakan kepada saya, apa yang Pak Haidar rasakan saat ini? Saya merasa saat mengajar murid-murid yang kurang memperhatikan saya, Pak. Dan ini membuat saya juga kurang bersemangat. Apa yang membuat Pak Haidar merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya yang saya ajarkan dengan baik, Pak.
Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana, Pak? Tidak juga sih Pak, hanya saja saya merasa setiap saya masuk di kelas, murid-murid seperti lesu, kurang aktif, kurang motivasi, dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas Pak. Baiklah, saya mengerti maksud Pak Haidar. Sekarang coba Pak Haidar jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Pak Haidar mengajar di kelas. Ya, seperti biasa Pak, setelah berdoa, saya melakukan persepsi, terus menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian saya sampaikan materi dan murid menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Terus ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh Pak. Kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Dan apa ada yang salah Pak dengan proses pembelajaran yang saya lakukan tadi? Menurut Pak Haidar sendiri kira-kira salahnya di mana ya? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Pak. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Pak Haidar lakukan untuk bisa membuat murid-murid semangat belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran saya. Terus saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau games, belajar. Saya putarkan video, mengajak mereka belajar di luar kelas, tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Pak. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja? Tidak sih, Pak. Ada momen ketika kurang semangat saat pelajaran matematika, namun ketika tematik yang ada SBDP-nya, seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasme. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Pak Haidar lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi, yang membuat Pak Haidar merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu saja, kan? Iya Pak, betul. Sepertinya memang begitu Pak. Namun, sepertinya mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan Pak. Baiklah kalau begitu Pak. Berarti Bapak sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Pak Haidar mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak Pak yang menurut Pak Haidar hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya sih tidak ada Pak. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya, Pak. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Bapak lakukan dari beberapa penjelasan yang barusan disampaikan? Ada tidak yang ingin Bapak coba perbaiki? Itu Pak, apa namanya? Pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu semoga murid mendapat imbas dari semangat saya juga Pak. Ya kan Pak? Hebat sekali Pak. Kira-kira apa prioritas utama Pak Haidar setelah ini? Pertama, tadi itu sesuatu tadi yang saya jelaskan Pak, bahwa saya harus memperbaiki suasana hati saya dan semangat dalam diri saya. Dan begitu mungkin semua murid-murid saya akan mendapat imbas dari semua saya yang saya lakukan tadi Pak. Ya, itu adalah langkah yang sangat tepat sekali Pak. Jadi mungkin ada hal lain yang mungkin ingin Bapak Haidar lakukan? Itu Pak, saya sempat melihat Pak Sapar saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur napas. Itu bagaimana ya Pak? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran
dan juga bisa menimbulkan semangat baru, Pak. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar, Pak. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Pak Sapar maksudkan, Pak? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain, Pak. Kalau tidak, nanti saya share di grup WA, apa itu PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya, serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya, Pak. Iya, Pak. Nanti insya Allah saya ingatkan, Pak. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Haidar dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak Pak Suparman untuk membantu saya, Pak. Dan kami nantinya bisa belajar bersama. Bagus sekali itu, Pak. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Haidar gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Pak Haidar lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Oh iya, Pak. Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu. Dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Terus, saya juga ingin mengajak Pak Suparman untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Sapar maksudkan tadi. Nah, bagus sekali, Pak. Semangat ya, Pak. Saya yakin Pak Haidar pasti bisa tetap semangat demi anak didik kita. Semangat juga untuk Pak Sapar ya, Pak. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega, Pak, dan lebih bersemangat karena telah dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Sama-sama, Pak. Semoga bermanfaat ya, Pak Haidar. Ya sudah, saya mau ke kelas dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana tadi Pak Sapar coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik. Jadi ada sedikit lagi beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait tadi coaching yang tadi Bapak lakukan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi tadi coach dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dialami, Bu. Begitu. Ya, jadi sudah tercipta alur tirta ya Pak, sudah menunjukkan alur tirta. Nah selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya yang tadi sudah saya lakukan. Yang pertama tadi praktek coaching model tirtanya, yang pertama tujuan menurut saya tujuan tadi sudah terpenuhi, yaitu coach memiliki permasalahan yang dibicarakan dengan coach supaya tercapai jalan keluar. Kemudian identifikasi, pada identifikasi ini juga tercapai di mana coach memberikan umpan balik yang sudah sesuai dengan tujuan dan mengena pada identifikasi masalahnya. Contohnya tadi tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi oleh coach dan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan coach menggali potensi diri untuk menemukan solusinya. Kemudian tadi di rencana aksi juga sudah tergambar di mana pertanyaan menuju aksi sudah sesuai, terbukti dengan coach menemukan jalan dan strategi tindakan untuk menentukan jalan keluar masalahnya sendiri. Selanjutnya dari tadi tanggung jawab tadi coach menanyakan tentang tindak lanjut terhadap rencana yang diambil oleh coach dan membuat coach menjadi lebih yakin akan keputusan dan solusi yang diambilnya. Kemudian tadi juga saya melihat Pak dan memperhatikan coach juga merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, jadi sudah berjalan sesuai dengan kita. Dan kemudian juga tadi tampak sudah menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah selanjutnya Pak, saya masih punya pertanyaan. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak Sapar? Oh iya, jadi mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan di sini adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi bagaimana coach itu mengajukan pertanyaan berbobot supaya dapat menggali lebih jauh lagi, supaya dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coach gitu.
Baik Pak, sudah bagus sekali dan saya harap semoga nanti untuk proses coaching Tirtanya bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya dan bisa melakukan ke teman rekan sejawat sekolah. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak, kita nanti berbincang-bincang lagi di lain waktu. Terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama Ibu.